Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khassa matibal awliya'i wal ulami bil ma'rifati tamati ala sairil anam wa rafa'a aqdarahum bi unsil mahabbati wal mukashafati wal musyahadati fanalu a'la maqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul allam wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammad abduhu wa rasuluh imamu kulli imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wa kiram, amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kita hendaklah lebih dahulu mengerti makna i'tiqad dan makna syuhud, dapat pula memperbedakan pemakaiannya. Bismillah. Jadi kita harus tahu Jarsidin yang mana maksud i'tiqad, makna syuhud itu apa. Jadi makna i'tiqad dan makna syuhud, dan harus membedakan. Nah ini bujur juga kan rancak syuhud ya. Apa i'tiqad? Nah, kalau i'tiqad itu kan keyakinan. Kalau syuhud itu pandangan atau guru bahari madahakan kerinduan syuhud memuhadahkan ya. Nah itu pengertian syuhud juga i'tiqad. Tapi di sini apa nih? Nah, jadi arti i'tiqad ialah kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Nah, yakin ngarannya kepercayaan yang tersimpul di dalam hati, percaya yang tersimpul. Ibarat tali itu sudah diikat, digulung, kan kayak tali sepatu tuh kan dimasuk-masukkan, diikat biasa aja bisa lepas, disimpul. Kalau tuh cek diikat, dikunci. Nah, jadi i'tiqad kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Ya yakin tuh kepercayaan yang tersimpul di dalam hati itu i'tiqad. Tak ada lagi syak, kada ragu, zon kada jua, dan waham apalagi, sesuai dengan yang benar lagi yang terbit dari dalil akal. Jadi kepercayaan yang tersimpul di dalam hati, yakin di sini kepercayaan yang tersimpul, yang terikat bagus di dalam hati, tidak ada lagi ragu-ragu, syak, ragu-ragu, kada ada lagi itu zon, kada ada lagi, apalagi waham. Jadi kalau syak itu separo yakinnya, kalau zon itu 75% yakinnya, kalau waham itu yakinnya cuma 25%, kada ada lagi itu maginnya. Jadi bulat keyakinan kita itu namanya i'tiqad, keyakinan, kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Jadi kada ada ragu, kada ada syak itu kada ragu, zon itu kada ragu juga, waham kada ragu juga. Kalau syak itu 50%, zon itu
75% yakinnya. Kalau waham itu cuma 25% yakinnya. Sesuai lagi dengan yang hak, dengan yang benar, dan yang terbit daripada dalil akal. Ada dalil akalnya. Jadi i'tiqad, kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Kada sak, kada ada lagi ragu di dalamnya. Ragu 50%, ragu 70%, ragu 25. Dan sesuai dengan akal. Jadi mun kalau tantangan dengan akal kali buka lain i'tiqad itu. Nah, terus i'tiqad itu tidak hilang dibawa tidur. Kalau pangkena mbah guring hilang kada atau berbimbang dengan sesuatu pekerjaan. Amun sudah yakin pas guring pas bangun hilang kada. Kalau wudhu kan begitu dibawa guring hilang wudhunya, batal wudhunya, ini kada batal nyembah guring. Dibawa gawi tuh, dibawa behera, dibawa apa ya kada hilang keyakinan tadi. Nah itu arti syuhud sudah selesai itu lah. Itu yang mesti kita ketahui. Bismillah. Ulun haus benar minta. Jadi kesimpulannya, i'tiqad itu keyakinan sudah. Kemudian, nah, arti syuhud ialah pandang hati kepada sesuatu yang diingatnya hingga ia lupa akan sesuatu yang lain karena asyiknya kepada yang disuhudnya. Nah itu ya kalau tuh bujur benar ujar guru bahari, guru langsung menyambat suhud itu jadinya asyik. Jadi suhud tadi, ini arti suhud lah. Suhud itu kan artinya memandang, menyaksikan. Nah, tapi di sini arti suhud ini ujar Sidin ialah pandang hati kita memandang kepada sesuatu yang diingatnya hingga ia lupa akan sesuatu yang lain karena asiknya kepada yang disuhudnya. Jadi begitunya memusyahadahkan, mensuhud, memusyahadahkan pandang hatinya misalnya kepada Nabi. Itu aja pandangannya sehingga ia lupa dengan yang lainnya, dengan Nabi aja nya terus. Karena apa? Karena isinya asik dengan Nabi. Nah itu ngarannya suhud pandang hati itu. Ia mau asik tuh beribadah tuh. Nah itulah pengertian suhud tadi. Lupa kepada yang lain, hatinya memandang sehingga lupa kepada yang lain. Yang dipandang hanya yang itu, yang lainnya kadada. Karena itu inya asik benar kepada yang dipandang dengan hatinya tadi, lupa dengan yang lain. Nah kayak orang asik berjualan tuh lah, inya asik kan duit, sud pandang hatinya tuh waktu itu lah, nah senang. Orang mendengar, orang mapandir jin karena mendengarnya karena ini asik di situ. Karena asik di situ. Kadang-kadang kan bini kita memandiri apa padahal kita kada nya itu karena kita asik di lainnya memandiri kita. Maka pianjar bepadah mana ada kita bepadah karena kita asik waktu itu di situ syuhud. Nah, yang lain kada ingat lagi. Misalnya asik dengan Nabi, yang lain kada ingat lagi. Nah, itu syuhud. Syuhud ini ya, syuhud ini selama masih diusahai
dia hilang dengan sebab mengingat sesuatu yang syuhud meskipun meninggal. Jadi syuhud ini bisa hilang kalau kayak kita mengingat Nabi bisa hilang toh. Amun kada terus maanunya lalu kita presiden manggain terus kada lagi ingat darah mendaging tuh bisa. Nah kalau yang tadi yakin tadi itu kan bilang lagi yakin di situ, kecuali ada yang lain inya mau ubah seorang hilang yakin berpindah ke lakit lain tekotnya. Nah kalau syuhud ini pandang hati itu, pandang hati hanya tertuju kepada sesuatu yang dipandang itu. Kalau kada ingat lagi hilang, kalau kada diasiki lagi. Nah ini syuhud ini kada hilang kinan tentang iktik cukup terangkan dalam iktikad nih, cukup sudah diterangkan dalam ilmu tauhid. Apabila kita pelajari tentang aqidul iman dan tersimpul kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita telah beriktikad. Nah itu di tauhid aqidul iman 50 ya, kalau 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, ditambah sifat yang mustahil lawan daripada 20 jadi 10, ditambah satu sifat Allah Ta'ala tarkul mumkinin kafi'lih, bisa Allah Ta'ala melakukan yang mungkin terjadi, atau Allah Ta'ala kada mau melakukan terserah Tuhan. Itu ngarannya 20 tambah 20 40 ditambah 1 41, ditambah lagi sifat Nabi yang wajib 4, yang mustahil lawannya 48, ditambah bersifat rodul basyari, bersifat dengan manusia. Sifat manusia yang di Nabi itu tidak menurunkan derajatnya sebagai Nabi. Itu sifat kenabian, tidak menurunkan derajatnya sebagai Nabi. Misalnya Nabi makan lombok yang banyak, makan itu menurunkan derajat seorang Nabi ya. Tidak makannya teratur, tapi a'radul sifat yang keluar daripada kebanyakan manusia aja Nabi kada seperti itu. Apalagi melakukan perbuatan maksiat mustahil, karena Nabi maksum ya. Jadi 1 dari la ilaha illallah, 9 Muhammad Rasulullah. Itu ada qaidul ya, imam yang di itu ilmu wahid. Apabila kita pelajari tentang aqidul iman dan simpul kepercayaan kita kepada Allah Rasulnya, berarti kita telah beriktikad. Jadi orang sudah beriktikad tuh. Keyakinan yang tadi, keyakinan dalam hati, tersimpul di dalam hati, yang terikat di dalam hati, keyakinan. Kalau sudah mengetahui sifat wajib itu belajar kekanakan kita di Ahlus Sunnah tuh, karena kekanakan kita yang di madrasah sanawiyah aliyah
Aku nih sifat 20 pastinya bingung. Berarti keadaannya ya kalau apalagi di SMA kadang di bidang agama nih lah. Nah, karena memang keadaan. Jadi apa kita bisa mencari guru mempelajarinya. Sifat 20 tadi. Apa manfaatnya aja sifat 20? Nah, belajar sifat 20 itu kita akan tahu sifat mengetahui ya kita kedudukan Allah ya, kita sampai sebatas mengetahui sifat, mengetahui af'alnya Allah ya, sifat, mengetahui sifat Allah, mengetahui af'al perbuatan Allah, mengetahui asmanya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tauhid tadi, kada lagi melihat. Jadi melihat gerak diam makhluk tadi, nah itu adalah perbuatan Tuhan. Tapi itu lain Tuhan ya kalau perbuatan zatnya. Jadi kita tahu, bukan tahu kunhu, hakikat zatnya itu kada. Jadi zatnya itu yang berbuat terhadap alam semesta. Lalu kita melihat orang. Nah ini bedanya ulun dengan guru sakumpul, dengan ulama guru Padang. Omong guru Padang tuh langsung cek, guru Muin tuh sang tek langsung dipakai. Kalau kita melihat gerak diam orang sebatas ilmu, sebatas masih, makanya keyakinan belum terwujud lagi, belum diamalkan benar. Itu sudah yakin kita, sudah kadang-kadang dihilangkan lagi bahwa gerak dan diam alam semesta, apapun yang terjadi di alam itu adalah af'alnya perbuatan Tuhan. Tahu kita tuh kada mau hilang walaupun dibawa guring, tetapi kita jarang mengamalkan itu. Buktinya ketika ada satu kesalahan seseorang, nah bujur-bujur kita sarik benar tuh Bang, marahnya itu bukan marah syariat. Kalau marah syariat kada, ini marah dengan nafsu, dan inya lupa bahwa itu adalah af'alnya Tuhan. Ia tersariki Tuhan kalau tuh. Nah, kalau pada hakikatnya, tapi karena sudah tersimpul ke i'tiqad itu di dalam hati kita, walaupun kita marah dengan istri misalnya, dengan anak, itu kan tersariki Tuhan pada hakikatnya kalau ditelusuri bujur-bujur. Cuma kita sudah tahu bahwa itu perbuatan Tuhan, cuma tak amalakan kada lagi. Nah, kalau guru bujur-bujur tak amalakan itu, makanya sempurna sidin. Syuhud itu adalah mengamalkan ilmu tauhid yang telah kita iktikotkan, yaitu syuhudnya tadi mengamalkan ilmu tauhid yang telah kita iktikotkan. Jadi ilmu tauhid berkeyakinan, aqaid, iman itu perbuatan Allah, kita ingat Rasulullah, kita asyik di Allah, isik di Rasulullah. Pelajarannya dari tauhid tadi, pengamalannya ya syuhud tadi. Pandang, kada lagi memandang yang lain, terpandang yang itu lalu asyik. Kalau terpandang yang itu, terpandang kepada Allah. Kalau orang terpandang kepada Allah, terpandang kepada Rasulullah. Ya kalau tuh Rasulullah itu adalah af'alnya Tuhan juga. Melihat Rasulullah bukan Tuhan, tapi di situ mazharnya Tuhan. Kita lihat di situ, lalu memusyahadahkan syuhud hati kepada Nabi, lalu asyik di situ. Nah, lalu timbul hati tadi asyik rindu dengan Nabi, kada lagi dengan yang lain. Nah, lalu
diterusakan tuh dengan Nabi tuh. Nabi itu hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka itu cara mendapatkan. Jadi pemahaman i'tiqad di sini adalah keyakinan, kepercayaan tersimpul di dalam hati. Kalau syuhud itu amalan hati tadi memandang sesuatu apapun, terutama Nabi kita ya. Kalau tuh begitu memandang itu, yang lain kada tahu lagi, kita asik di situ karena asiknya. Nah di situ asik dengan Nabi. Musyahadah HP bisa juga, musyahadah HP di WA itu aja pikirannya, kada ada yang lain. Atau musyahadah tukang baras, harga baras dimusyahadahkannya itu aja, maka sampai mati itu almaru ala ma asya'aleh. Orang itu akan asik di mana inya. Kalonya biduanita atau artis tuh, artis saja kada ada yang lain. Nah mati sampai itu tuh. Maka yang dimusyahadahkan itu, yang dibayangkan di dalam hati, yang disyuhud di dalam hati itu bukan yang itu ya. Kalau tuh jadi pandang syuhud yang kita ingat di hati itu yang mana disuruh? Mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Yang lain pang sekedarnya aja, kada kita syuhud di dalam i'tiqad, kada terlihat di situ. Jadi yang lain itu anggap fata morgana. Cuma kita sekarang ini terbalik. Yang fata morgana dunia ini kita anggap iya, yang sebujurnya hakikat Allah dan Rasul kada. Nah yang ini perlu pengulangan terus di supaya timbul yang ngarannya asyik tadi. Nah lalu i'tiqad tadi disangui keyakinan, kepercayaan yang tersimpul di hati sesuai dengan dalil akal, bujur lagi. Nah itulah kena yang selalu kita musyahadahkan, yang kita syuhudkan, dipandang di dalam hati, sehingga yang lain tidak ada lagi. Nah itu pemahaman arti i'tiqad dan syuhud. Ulun kira ini dulu, karena insyaallah kan kita sambung lagi. Mudah-mudahan panjang umur kita, murah rezeki, berataan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil berjalan kita sambil pesanlah yang begawi jangan koler begawi, cari aja terus duit untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia, untuk anak kita, untuk bini kita, untuk keluarga, untuk orang lain. Kita tolong cari duit sebanyak-banyaknya. Itu kalau tuh cuma sambil dilatih. Jangan kada dilatih itu. Kita cuma sambil dilatih bercari duit, sudah bercari duit. Tapi jangan bertawakal. Duit itu kan ada pekerjaan kita. Kalau bercari duit itu, kalau pegawainya, kalau pengusaha perusahaannya. Jangan bertawakal di perusahaan. Kalau pejabat di jabatannya, jangan bertawakal di jabatan. Tetap bertawakal kepada Allah sampai itu kepala kita bauban, sampai kening kita bauban, sampai ini bauban, sampai bulu butuh bauban juga. Bertawakal dengan Allah Ta'ala, dilatih itu. Mau kada mau itu. Kalau kita bujur-bujur merasa orang beriman, kalau kada yang tadi i'tiqad dengan syuhud hilang berataannya. Kenapa? Kada ada yang disuhutakannya. Jadi itu membantu kita untuk tawakal. Berduit juga dicari. Yang berduit jangan ampih bercari duit. Yang alim jangan ampih mengajar ya. Kalau tuh jangan banting sesuai yang apa yang diperuntukkan Allah Ta'ala. Yang orang alim rezekinya diberi dari dakwahnya, yang orang sugih, yang pengusaha dari perusahaannya,
Yang pejabat itu dari jabatannya. Yang penting semua jangan baculas. Kalau baculas berarti musyahadahnya dan i'tiqadnya akan kada tajam itu. Ya, berartinya ada tawakal yang lain selain Allah Ta'ala. Kalau sampai dia curang, kalau ini benar jalan lurus, berartinya kuat hatinya dengan Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nah, ini gunanya belajar tauhid, belajar tasawuf. Maka itu supaya tambah kita dekat kepada Allah, dan supaya juga kita tambah memelihara hukum-hukum Allah, syariat yang datang dari Allah, yang dibawa melalui Rasulullah. Ini dulu minta ampun maaf, minta redha, mudahan ada keberkahan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.